Serpenti Inayati pada Al-Mukarramah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bunda Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua dapat melakukan kajian ya, dengan kajian yang sangat sederhana yang setiap hari kita lakukan, mengisi waktu yang berkah ini ya. Kalau ibu-ibu sambil apa saja ya, ada yang sambil nyetrika, ada yang sambil apapun, yang terpenting setiap subuh pagi ya kita seada-adanya kita lakukan kajian ilmu. Nah ini tujuannya supaya kita dimudahkan oleh Allah menuju pintu surganya. Seperti yang sering saya bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, janji Allah pasti Allah mudahkan lahu baginya bihi dengan mencari ilmu itu tariqan ila jannah, jalan ke surganya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, tilawah ya, walaupun hanya beberapa ayat, kajian kita yang sangat sederhana gitu ya, tetapi mudah-mudahan ini merupakan ikhtiar kita bagaimana kita ingin lebih dekat lagi sama Allah, ingin meraup berbagai pahala ya, apalagi di bulan Ramadan ini kita isi walaupun hanya sebentar dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini nyambung sama yang kemarin ya. Kalau kemarin itu mahabbah, bagaimana kita berupaya meraih cinta Allah, menumbuhkan rasa cinta dalam hati kita sama Allah, supaya ibadah apapun yang kita lakukan disertai dengan penuh cinta, penuh berharap, sehingga sholat kita penuh dengan menghadirkan Allah di dalamnya gitu ya. Tilawah kita seolah-olah kita sedang berinteraksi sama Allah. Kemudian saum kita semuanya untuk meraih cintanya Allah. Nah, supaya apapun yang kita lakukan, ruhnya gitu ya, asarnya kita mendapatkan benar-benar gitu ya, balasan dari Allah, cintanya melimpah kepada kita, kasih sayangnya diturunkan kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk melakukan berbagai amal soleh, dimudahkan untuk melakukan berbagai kebaikan, dan Allah jauhkan dari berbagai hal-hal buruk ya. Nah, selanjutnya di kesempatan subuh ini kita akan lanjutkan mengenai kebalikannya. Nah, khauf, rasa takut. Sebetulnya bagaimana Al-Quran berbicara tentang khauf ini ya, takut ini. Apakah rasa takut ini sesuatu yang positif atau khauf ini adalah sesuatu yang negatif? Kalau kemarin kita sudah berbicara ya mengenai mahabbah, mengenai cinta, bagaimana kita meraih cintanya Allah ya, sampai kita belajar dari para ulama sufi gitu ya, bagaimana mereka untuk meraih cintanya Allah itu jalannya seperti apa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai konsep khauf, takut dalam Al-Quran itu. Al-Quran berbicara mengenai takut itu seperti apa. Walaupun kata Bu ini kita nggak usah terburu-buru ya, kita bagi sesi aja 2 hari mungkin ya, tidak langsung selesai hari ini karena kemarin juga nggak keburu-buru kalau langsung diselesaikan. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini istilah khauf dalam Al-Quran itu sesungguhnya seperti apa ya. Kita lihat dari khauf itu sendiri merupakan artinya kalau di kita ya, ke Indonesia itu ketakutan atau keterkejutan ya, al-faza. Nah, itu misalnya
aku takut nih sama seseorang. Nah, asyadul khauf, benar-benar takut gitu ya. Nah, di sini khauf itu seakar dengan khaufa ya khaufu khaufan makhofatan gitu ya, yang artinya bisa azairu ya takut, atau al-faz'u gitu ya, terkejut. Pokoknya daddul amni ya, kebalikan dari rasa aman. Nah, di sini dalam salah satu surahnya ya, di surah Al-Imran ayat 175, bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang kata khauf ini. Di antaranya di sini kita sama-sama pelajari ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama, sesungguhnya ya, atau hanya saja, dzalikumus syaiton. Mereka itu hanyalah setan. Nah, itu kita harus tahu. Mereka itu hanyalah setan. Yukhawifu awliya'ah, yang menakut-nakuti kamu gitu ya, menakut-nakuti awliya'ah dengan teman setianya. Nah, itu memang setan itu ya yang suka menakut-nakuti. Fala takhafuhum. Nah, karena itu janganlah kalian takut gitu ya, hum, kepada mereka, pada setan-setan itu. Wa khafuni, tapi kata Allah, takutlah kepadaku, yang kuntum mukminin, jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Nah, ini jadi diawali kita membahas khauf, takut, perspektif Al-Quran itu seperti apa, apakah ada positifnya atau hanya negatif semua. Mari kita ulas hari ini ya dengan sesederhana mungkin. Ya, nah jadi ayat tadi nih di surah Al-Imran itu menjelaskan bahwa setan itu menakut-nakuti kita ya, menakut-nakuti kamu dengan reng-rengannya ya, dengan balad-baladnya, dengan kawan-kawannya ya. Nah, di sini kan bisa dilihat ada dua ya kata khauf itu. Kalau khaufamin, ada khaufaan, itu artinya faza'a khosya gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu berbeda. Rogibaan, rogibafi berbeda. Khaufamin, khaufaan, khaufa'ala itu artinya udah berbeda gitu ya. Walaupun sama seakar gitu. Misalnya di sini kalau khaufamin, khaufaan itu artinya al-faza'. Jadi artinya itu takut, khosya, khawatir gitu ya. Khosya, takut, khawatir. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, kalau kalau khofa'ala kesananya ala ya, itu artinya gelisah gitu. Gelisah. Jadi demikianlah diantara secara bahasa. Pokoknya secara bahasa itu, pokoknya khauf itu terdiri dari khawafa ya, khauf. Nah, khaufa ya khaufu, khaufan, khifatan, makhofatan gitu ya. Ini kita udah belajar kan bahasa Arab, udah hatam ya Al-Kafinya kemarin. Kita Syawal akan mulai lagi Al-Kafi jilid 2-nya ya. Ini belum, kalau di Al-Kafi kemarin yang jilid 1 belum. Khaufa ya khaufu, khaufan, khifatan, makhofatan. Nah, ini pelakunya disebut, kalau isim fa'ilnya ya, khaifun gitu ya. Kalau nahinya la takhaf, nah dan lain sebagainya ya. Pokoknya secara bahasa khauf itu artinya, kalau diartikan ketakutan ya, kalau dalam KBBI itu khauf itu pokoknya ketakutan atau kekhawatiran. Khawatir itu sendiri adalah kata sifat ya, yang artinya gelisah, cemas gitu ya. Cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui secara pasti. Nah, itu. Nah, kemudian kalau takut juga dalam KBBI juga ya adalah pokoknya merasa gentar menghadapi sesuatu gitu ya, yang dianggap akan membahayakan atau akan mendatangkan bencana. Pokoknya khauf itu kalau di sini ya, perasaan gelisah atau cemas ya terhadap sesuatu yang sesungguhnya belum diketahui secara pasti gitu. Nah, sehingga dipertegas bahwa khauf itu pokoknya perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan, sesuatu yang memang berbahaya, sesuatu itu yang mengganggu gitu ya. Nah, kemudian itu baru secara bahasa tadi. Nah, secara istilahnya pokoknya khauf itu adalah
Nah, ini sudah masuk secara istilahnya ya. Kalau secara istilah ini bahwa khauf itu adalah suatu mental ya, merasa takut sama Allah karena kurang sempurna pengabdian kita gitu. Nah, jadi seberapa besar sih rasa takut kita sama Allah? Jangan-jangan dalam keseharian kita tidak ada rasa khauf ya, tidak ada rasa takut. Misalkan kemarin juga mahabbah ya, rasa cinta kita sama Allah itu masih dipertanyakan gitu. Seberapa besar sih cinta kita sama Allah? Kemudian hari ini kita akan merefleksikan diri ya, bahwa khauf di sini adalah suatu mental bahwa seseorang hamba merasa takut sama Allah karena kurang sempurna pengabdian kita gitu ya. Takut, khawatir kalau Allah itu tidak senang sama kita gitu. Khauf itu timbul, khauf ya bisa timbul karena kita sudah mengenal Allah, kita sudah timbul mahabbah, cinta sama Allah ya, cinta yang mendalam, sehingga ada perasaan khawatir kalau Allah itu melupakan kita gitu. Kalau kita merasa khawatir, takut akan siksa Allah gitu. Jadi nggak mungkin rasa khauf timbul karena kalau kitanya belum mahabbah sama Allah. Jadi kadang kan kita rasa takut kita masih rendah ya, kayak kemarin saya contohkan misalnya, terkadang kita kalau sendiri gitu ya berbuat maksiat seolah-olah Allah itu tidak menyaksikan kita. Sering kali kita mengabaikan gitu, atau kita dengan bangganya misalkan bergosip, bergibah, dengan berbicara banyak gitu, seolah-olah Allah itu kita tidak ada rasa takut sedikit pun gitu, seolah-olah mengabaikan adanya Allah gitu ya. Terkadang kita masih sering seperti itu misalkan. Makanya kita pada kesempatan 2 hari ini ya, kita akan belajar kepada para ulama bagaimana sih menghadirkan rasa takut sama Allah, bahwa ya Allah, ternyata pengabdian saya itu kok masih begini gitu. Saum yang saya lakukan itu hanya mampu menahan makan minum gitu ya, sementara hal penting lainnya gitu ya, seperti bagaimana kita mengendalikan emosi kita, kemudian bagaimana masih dalam hati kita ada hal-hal yang kebohongan, misalnya ada hal-hal merasa ujub, merasa sombong, ada hal-hal merasa, nah itu belum gitu ya, kita itu kok masih begini-begini saja gitu ya. Sholat kita ya, qiyam Ramadan kita itu hanya gugur kewajiban, misalkan kita melakukan tarawih yang belum merasakan betul-betul nikmatnya tarawih, misalkannya belum merasakan nikmatnya tilawah Al-Quran, belum merasakan nikmatnya hal-hal lainnya ibadah yang kita lakukan gitu. Jadi insya Allah di 2 hari ini kita akan belajar ya, tetapi kita pelajari dulu macam-macamnya dulu nih dalam Al-Quran itu, apakah khauf itu selalu positif atau ada negatifnya. Nah, jadi dari apa yang kita sampaikan tadi di atas, bahwa khauf atau takut itu tidak selalu baik ya, tidak selalu positif, tetapi khauf itu dalam perspektif Al-Quran terkadang malah bisa menjadi negatif. Jadi apabila si khaufnya itu pada posisi yang keliru gitu. Nah, untuk itu akan kita pelajari dulu hari ini, fokus dulu ya, supaya tidak terburu-buru terus. Jadi hari ini fokus kita akan pelajari dulu dalam perspektif Al-Quran apa yang termasuk kategori khauf positif dan yang termasuk khauf negatif. Nah, barangkali misalkan dalam jiwa kita masih ada takut, tetapi takutnya itu yang posisinya negatif misalkan. Bahkan misalnya takut yang positifnya malah belum ada misalkan, seperti itu. Nah, mari kita pelajari tentang khauf positif itu ya, bahwa memang rasa takut itu kan sifatnya naluriah ya, alami gitu dalam diri kita ya. Kayak binatang secara insting dia takut, misalkan beritnya sieun ku orai misalkan. Nah, itu adalah wajar, itu normal. Nah, tetapi rasa takut ini ya apabila nggak ada di manusia, maka akan fatal juga. Misalkan pokoknya dia berani aja misalkan melompat ke gedung tinggi misalnya, kemudian dia secara tegak berdiri di atas rel misalnya. Nah, itu ketika kereta api, nah itu kan sesuatu yang abnormal gitu ya, di luar kewajaran. Jadi
justru ketidakadanya rasa takut ini malah itu adalah menunjukkan seseorang itu abnormal misalnya. Bahkan bisa berakibat fatal buruk ya, mengalahkan akal sehatnya gitu ya. Jadi saking terlalu berani gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketakutan yang tidak beralasan pun, nah ini jadi Islam itu kan khairul umur ausatuha, bahwa posisi Islam itu ya tengah-tengah, jangan terlalu berani seperti tadi ya sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun, atau yang ketakutan yang tidak beralasan gitu, semuanya takut, mau berangkat takut gitu ya, sehingga nggak ada semangat, bahwa hidupnya stagnan gitu karena banyak sekali rasa takut misalnya. Takut nyebrang, takut berangkat kalau naik pesawat takut misalnya. Nah itu pokoknya intinya takut itu harus ada gitu ya, fungsinya untuk kita berhati-hati dalam melangkah. Nah, kita harus berhati-hati ya dalam melangkah, jangan sampai tadi terlalu berani nggak ada rasa takut sedikit pun, atau sebaliknya. Nah, ini takut yang positif adalah takut yang seharusnya ada ya, yang wajar. Misalnya kita hati-hati nyebrang jalan misalnya kayak rame, ya pasti harus ada rasa takut ya. Berlindung misalnya ketika ada gempa. Pokoknya takut positif itu intinya membuat kita waspada. Jadi memperhitungkan gitu ya, sesuai dengan realnya, kenyataannya memang harus seperti itu misalkan. Bagaimana Quran berbicara tentang rasa takut ini? Nah, bagaimana Quran berbicara tentang rasa takut ini? Khauf yang positif itu dalam Al-Quran ya, dalam perspektif Al-Quran ini ada beberapa term, beberapa istilah ya. Yang pertama adalah takwa. Jadi khauf positif, takwa ini termasuk dalam khauf yang positif. Nah, takwa itu kan berasal dari at-tuqa ya, al-ittaqa, ittaqa yattaqi ittaqaan, muttaqin muttaqon. Jadi at-tuqa al-ittaqa atau waqo yaqi wiqayatan gitu ya, yang artinya menjaga, melindungi, pokoknya menghindarkan diri dari sesuatu yang membahayakan. Nah, wiqayah itu artinya melindungi sesuatu. Nah, kemudian di sini ya misalnya dalam Al-Munjid ya ada 3 bentuk definisi dari takwa itu. Pokoknya intinya takwa di sini adalah bahwa munculnya rasa takut sama Allah gitu ya. Baik takut terhadap apa? Terhadap siksa Allah, terhadap ancamannya gitu ya. Maupun takut karena begitu agungnya Allah gitu ya. Nah, jadi salah satu di antaranya takwa itu adalah takut pada Allah yang maha mulia ya. Bagaimana mengamalkan wahyu yang Allah turunkan, menerima dengan tulus ya rezekinya, pokoknya menjadi bekal untuk nanti hari kiamat. Nah, takwa di sini pokoknya memiliki 2 makna dasar ya. Ada asalnya itu takut dan terjaga. Al-wiqayah tadi terjaga ya. Pokoknya bagaimana ruh ini ya belajar menjadi hafiz, penjaga ya. Menjaga dari apa? Dari hawa nafsu yang tidak baik, dari hasrat yang tidak baik, dengan bergerak setahap demi setahap. Ia menjadi al-muhsi ya, al-muhsi mencatat tindakannya sendiri agar menjadi al-ba'is, pembangkit dalam hatinya. Nah, ini bahasanya seperti itu ya. Nah, kita lihat di Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita mesti ada rasa takut sama Allah ya. Misalnya ini di surah Al-Hajj, takut di sini, takwa di sini adalah kita ya, bahwa harus ada rasa takut sama Allah. Misalnya di surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, kalian itu harus bertakwa gitu, takut robbakum sama Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya guncangan di hari kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang kejadian yang sangat besar gitu. Nah, itu jadi memang harus muncul rasa takut gitu, bahwa kita sebagai manusia diajak sama Allah, takut sama Allah, karena itu tadi ya, kejadian di hari kiamat itu adalah syai'un azim, sesuatu yang sangat besar. Nah, jadi di sini ya Allah ya menjelaskan bahwa Allah itu menyuruh hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah ya, dan mengabarkan kepada mereka
mengenai hura-hara gimana di hari kiamat ya, kegoncangan bagaimana peristiwa dahsyatnya di hari kiamat nanti gitu ya. Nah, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang zalzalatus sa'ah ya, kegoncangan hari kiamat itu apakah terjadinya itu setelah bangkitnya manusia dari kubur ya, sehingga menggiring ya ke tempat mahsyar, atau hal itu hanya ungkapan tentang keguncangan bumi sebelum bangkitnya manusia dari kubur. Ini ada dua pendapat. Nah, kemudian di sini juga dikuatkan ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, bahwa apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nah, ini kan posisinya berarti sebelum dibawa ke padang mahsyar. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban yang dikandungnya. Nah, beberapa orang berpendapat bahwa sesungguhnya kegoncangan ini ya terjadi di akhir umur dunia gitu. Jadi ini adalah peristiwa awal di hari kiamat gitu ya, bukan setelahnya. Nah, jadi seperti itu. Karena kemudian di sini juga ya, bahwa langsung saja ya supaya tidak terlalu lama, kata takwa ini juga rasa takut ya, yang diartikan takwa di sini juga dikuatkan dalam surah Al-Baqarah ya. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Quran ini tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, merupakan petunjuk bagi siapa? Bagi muttaqin, orang yang bertakwa gitu ya. Nah, kalau dikatakan bahwa takwa itu adalah takut dalam arti khauf, maka sesungguhnya bukan jenis ketakutan yang biasa, tetapi adalah rasa takut yang paling sempurna. Nah, mungkin di antara manusia itu kadar ketakwaan itu berbeda-beda ya, rasa takutnya ada yang sangat takut sama Allah gitu ya, sehingga sangat hati-hati dalam berucap, dalam bertindak, dalam hal apapun gitu ya. Nah, ini adalah jadi ketakwaan itu adalah bentuk rasa takut yang paling sempurna. Nah, ini gitu ya, bahwa mudah-mudahan kita sama Allah diberikan rasa takut gitu ya. Takut melakukan hal-hal yang negatif misalnya ya. Takut kalau amal-amal kita tidak diterima, takut kalau saum kita ya hanya nahan lapar saum gitu ya, tetapi tidak berbekas gitu ya segala sesuatunya. Takut kalau sholat kita tidak Allah terima karena kita lalai gitu ya, berapa persen kita ingat sama Allah dalam sholat itu misalkan. Takut ketika kita tilawah itu hanya lisan kita yang bergerak, tetapi hati kita lalai gitu ya, tidak ingat sama Allah dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan rasa takut yang sempurna. Semakin hari semakin bertambah rasa takut kita sama Allah gitu ya, semakin hari itu timbul rasa khauf kita sama Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah masih yang positif. Yang kedua adalah khosya ya, khosya itu khosyin ya, khosya yakhsya khosyatan. Nah, itu menunjuk takut ya, menunjuk rasa takut ya atau panik. Az-zur'u ya, yang ini ada majaznya ya, jadi al-imtu. Nah, Imam Raghib Al-Asfihani mengartikan khosya itu takut yang ada rasa takzim gitu, takut dengan mengagungkan gitu. Jadi takut ini lebih tinggi daripada tadi takwa gitu ya. Khauf ini bentuk takut yang hanya dimiliki oleh khusus para ulama. Kalau tadi kan kayak takwa itu bisa dimiliki oleh orang awam ya, seperti kita misalnya. Kalau khasyah itu khusus untuk para ulama. Nah, bahwa para ulama itu merasa takut sama Allah dengan mentakzimkan gitu, begitu mengagungkan Allah gitu. Di antaranya di sini ya yang sangat terkenal di Quran surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nas wad-dawab wal an'am mukhtalifun alwanuh kadzalik innama yakhsyallah min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Wa minan nas, dan di antara manusia, wad-dawab ya, di antara manusia, wad-dawab dan makhluk yang bergerak ya, yang bernyawa, wal an'am hewan-hewan ternak, mukhtalifun alwanuh yang bermacam-macam warnanya ya, kadzalik demikianlah, innama. Nah, di antara tadi ya yang disebutkan tadi, manusia, hewan yang bergerak gitu ya,
hewan melata, hewan ternak, pokoknya yang rupa-rupa itu. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Di antara hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama gitu ya. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah aziz, maha perkasa, ghafur, maha pengampun. Nah ini mudah-mudahan kita juga ada khosyaknya ya, ada rasa takut sama Allah, ada meningkat gitu ya dari takwa menjadi khosyak. Nah ini. Jadi ayat tadi menyebutkan bahwa rasa takut itu hanya dimiliki oleh para ulama gitu ya, yang mereka itu sangat paham tentang kebesaran Allah, mereka begitu makrifat ya tentang Allah. Oleh karena itu di sini ada perbedaan antara kata khauf dan rasa dan khosyah itu ya. Jadi kalau disimpulkan, khauf itu jenis takut bagi kalangan awam ya, kalangan awam seperti kita nih, orang-orang yang tahu kita kebesaran Allah gitu ya. Lebih tegasnya, walaupun keduanya terbentuk dalam diri seseorang ya, itu didasarkan pada wawasan ilmu dan pengetahuannya. Jadi semakin tinggi gitu ya nanti ilmunya, rasa takutnya, aplikasinya gitu ya. Jadi khauf itu berbeda dengan khosyah gitu ya. Nah, sebab ketika seseorang diliputi rasa khauf, ya ia akan menghindarkan diri, melarikan diri gitu ya. Berbeda dengan khosyah, maka pelakunya akan menghindar itu berdasarkan ilmunya gitu. Jadi berdasarkan ilmunya. Misalnya ini Syekh Utsaimin mengatakan bahwa khosyah ini adalah rasa takut yang dilandaskan pada ilmu ya, ma'rifatullah, tentang ilmu tentang bagaimana kebesaran Allah. Mereka takut itu karena kekuasaan Allah, bahwa Allah itu maha sempurna gitu, bahwa Allah itu maha sempurna. Nah jadi berbeda ya, kalau ulama kan mereka begitu menjaga gitu. Kalau kemarin kita kayak kita mah ya waroknya, rasa kehati-hatiannya masih rendah misalnya, kadang kita masih melakukan hal-hal yang tadi ya, seolah-olah Allah itu tidak membersamai kita ketika dengan lantang mulut ya menghina orang lain, atau dengan lancarnya kita bergibah, bergosip, seolah-olah kita itu tidak ada rasa sedikit pun bahwa Allah itu sedang memandang kita gitu, bahwa Allah itu sedang mengamati kita gitu, bahwa siksa Allah itu ada di hadapan kita gitu. Jadi terkadang kan kita masih seperti itu ya, rasa takut kita, rasa mahabbah kita masih jauh gitu ya. Nah, oleh karena itu, nah di sini kita diingatkan, mudah-mudahan kita bisa masuk pada levelnya para ulama ya. Ada rasa khosyah, ada rasa takut yang berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Satu kata yang kita ucapkan itu difikir gitu ya. Jangan sampai satu kata yang kita ucapkan itu kan ada hadisnya, ada satu kata yang kita ucapkan Allah mengangkat derajat kedudukan kita, dan satu kata yang kita ucapkan karena Allah itu ya, Allah benduk mensur sundama Allah marah, maka kita disimpan derajat yang terendah gitu. Jadi terkadang kita nih, lisan kita gitu ya, gerak-gerik kita, hati kita masih ada rasa sombong misalnya ya, kita merasa lebih gitu ya, merasa lebih misalnya, kayak Allah itu tidak sedang memperhatikan kita gitu. Nah terkadang seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa meningkat ya dari hanya itu ke level khosyah ya, khawatir, takut, seperti yang bagaimana hati-hatinya para ulama kita, hati-hati dalam berbagai hal gitu. Kemudian di sini ada rohbah ya, rohbah ini masih yang positif. Rohbah itu kan takut juga artinya bisa halus ya. Jadi rohaba itu takut disertai dengan betul-betul menjaga gitu, memelihara diri. Nah ini lebih tinggi lagi ya levelnya dari yang tadi, hanya sekedar takut saja yang khauf gitu ya. Kalau ini mah disertai dengan penjagaan diri, memelihara diri gitu ya, bahwa rohaba itu orang yang takut sama Allah. Nah di sini kayak rohib ya, rohib pendeta itu kan dinamakan rohib ya. Jadi dia sehari-harinya itu memang
mencurahkan dirinya gitu ya, di biara gitu ya, itu yang aslinya nih, ini pendeta aslinya yang terus-menerus gitu ya ibadah sama Allah. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwa ayat apa yang menunjukkan bahwa rohib itu diartikan juga takut. Nah, ini diantaranya di surah Al-Hasyr ya, di surah Al-Hasyr, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah zalika bi annahum qaumul la yafqahun. La antum asyaddu rahbah, sesungguhnya kamu dalam hati itu ya, mereka lebih ditakuti daripada Allah. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah, sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Zalika bi annahum qaumul la yafqahun, yang demikian itu karena mereka kaum yang enggak paham gitu, bahkan lebih takut yang lain daripada takut sama Allah gitu ya, lebih takut ejekan manusia daripada murkanya Allah. Kita lebih takut gitu ya, dagangan kita adan ya, tapi sieun ini nih ada yang beli. Nah, jadi masih lebih takut sama hal keduniawian daripada sama Allah gitu ya. Nah, sehingga dengke-engke misalnya. Nah, ini juga yang rohiba itu masih takut yang positif. Nah, di sini misalnya waqala Allah, sehingga Allah mempertegas. Waqala Allah berfirman, la tattakhidu ilahaini tsnaini. Jangan kalian menyembah dua Tuhan gitu. Bahkan lebih takut kepada dia daripada sama Allah. Innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Sesungguhnya dia gitu, Tuhan yang Maha Esa itu Allah gitu. Hendaklah sujud sama fa iyaya farhabun. Maka kepadakulah farhabun ya. Hendaklah kalian takut itu hanya kepadaku, hanya kepada Allah gitu, bukan pada yang lainnya, bukan pada hal-hal yang sifatnya keduniawian gitu. Nah, itu. Kemudian, nah ini ada juga sedikit lagi ya, ada takut yang negatif. Nah, jadi bagaimana Quran berbicara? Nah, apakah takut itu semuanya positif? Ini ada takut yang perspektifnya negatif. Nah, hati-hati nih, ini juga ya, bahwa takut itu adalah bagian dari penyakit jiwa ya, penyakit rohani. Salah satu yang merusak kepribadian seseorang gitu ya. Takut fobia ya, takut yang berlebih-lebihan. Kemarin kita dibahas ada yang gimana yang anxiety ya, anak-anak yang cemas gitu ya. Kemudian anak-anak yang skizofrenia ya, sampai skizofrenia gitu. Jadi segala siun gitu ya, takut kalau mau UAS, UTS itu ada yang sampai cemas gitu ya. Tidur misalnya takut siun ayam maling gitu ya. Tidak mau dagang, sian rugi gitu ya, tidak mau berlayar karena takut tenggelam misalnya. Nah, itu pokoknya takut yang alasan yang nggak jelas alasannya. Nah, di sini hati-hati juga nih, para pakar psikologi menyimpulkan bahwa ada efek buruk yang ditimbulkan ketika kita sering cemas. Nah, ini penyakitnya bisa ke jantung, cenanya bisa ke darah tinggi, rematik, diabetes juga nih. Saya penderita diabetes, mungkin banyak anxiety-nya ya, banyak rasa cemasnya. Nah, ini penemuannya membuktikan bahwa nih kerusakan gigi juga diantaranya disebabkan oleh anxiety ini, rasa cemas ini. Nih, harus hati-hati juga gitu ya. Borangan ya Bun ya? Gimana? Yang borangan itu kemana tuh masuknya? Ya ini Bun, yang borangan misalnya seueur kasieun yang tadi nih yang tidak beralasan ya, yang borangan karena apa misalnya. Nah, itu juga takut yang negatif Bun. Segala sieun gitunya. Segala sieun, tadi fobia. Adek naik Kalau pesawat. takut dimakan gimana Bu Haji? Kuma? Kalau takut dimakan gimana? Itu boleh? Nah, itu juga itu adalah siun gitu nya, geus pugu beda alam misalnya, tetapi kita masih ada rasa takut pada yang halus gitu ya. Itu teh misalkan teh makhluk-makhluk. Nah, berarti itu nanti itu bahasannya ada khusus. Nah, ini pokoknya intinya jangan banyak anxiety, rasa cemas yang nggak jelas. Nantinya cepet layu, cenah Bun, cepet tua. Pokoknya di Amerika bahkan ditemukan faktor penyebab bunuh diri yang paling banyak itu karena anxiety, karena sekarang itu para manusia itu banyak yang cemas gitu ya. Jadi di sini Adnan Syarif, seorang pakar kejiwaan ya, membedakan takut dan cemas itu dalam dua hal. Penyakit takut dan cemas dengan ketakutan dan kecemasan yang sifatnya alami.
Kalau yang kayak alami ya, misalkan ya nggak apa-apa kalau yang alami mah misalnya. Tapi jangan sampai sudah tadi yang fobia itu rasa takut yang berlebihan gitu ya. Jadi perasaan jiwa yang sempit ya dengan perubahan psikologinya ya, sehingga tidak berfungsi gitu ya sebagian besar anggota tubuhnya misalkan. Nah itu. Nah kalau kecemasan alami itu biasanya itu ya dalam berbagai keadaan itu sering muncul, bisanya diikuti dengan ada kritis ya yang dihadapi manusia. Nah, kecemasan dalam bentuk ini bukan hanya terbatas manusia saja yang punya rasa cemas, tetapi hewan kayak tumbuhan gitu ya, ada insting menjaga diri misalkan. Kayak putri malu kan ketika ada itu langsung dia nyumput gitu ya misalkan. Nah, tapi kita kan nggak terlalu melihat gitu ya. Nah ini misalnya Adnan Syarif menyampaikan bahwa beberapa jenis takut yang alami itu ya yang sifatnya negatif yang diambil dari Al-Quran secara berturut-turut ini merupakan tingkat kecemasan yang dialami manusia, diantaranya seperti ini yang disimpulkannya. Nah ini misalnya ini yang negatif ya, kesempitan jiwa. Jadi dunia teh meni asa sararempit gitunya, hareureut meni siga urang teh kepala teh ditinihan naon gitu ya. Nah ini pernah Allah mengingatkan ya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini Allah berfirman, nah nanti di bawah ya ada ayatnya, dan sungguh kami tahu bahwa engkau itu Muhammad memiliki budi pekerti luhur ya, toleransi yang tinggi dalam menghadapi gangguan mereka, tetapi engkau merasa sedih gitu ya, sehingga dadamu menjadi sempit gitu ya, disebabkan apa yang mereka ucapkan, mendustakan Nabi, menghina Nabi, mengolok-olok gitu ya. Karena itu kata Allah ya, jangan kau pedulikan ucapan mereka, betapapun menyakitkan hatimu. Nah jadi ini ada ayatnya nanti di bawah. Tetapi gimana Allah tipsnya ya kepada Nabi Muhammad? Wajar kan ketika Nabi disebut majnun, nugelo gitunya, dihina sahir, tukang sihir, bahwa Nabi itu dihina berbagai hal gitu ya, bahkan diludahi, itu ya Nabi bersedih gitu ya, sempit hatinya gitu ya. Nah ini kata Allah, bertasbihlah sama Allah. Nah, jadi tipsnya itu diantaranya jangan pedulikan ucapan orang negatif di sekitar kita, tapi bertasbihlah sama Allah. Bertasbih sama Allah itu bahwa ya kita mengucapkan subhanallah dengan disertai hati yang bahwa nggak apa-apa gitu kita dihina, yang terpenting kita punya Allah yang agung gitu, yang terpenting kita punya sandaran Allah yang akan melindungi kita gitu, menyucikan dari berbagai kemusyrikan ya. Kan mereka menyebutkan Tuhanmu itu bla 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 banyak ya. Nah itu tetapi tetap saja kata Allah, pujilah Allah gitu ya, yang akan mengawasimu, yang akan melindungimu dari berbagai gangguan mereka itu, yang akan membimbingmu ke jalan yang benar. Jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, taat, tekun, patuh sama Allah. Nah jadi seperti ini di antara tipsnya ya. Nah ini tadi yang ayat yang saya sampaikan itu. Pokoknya serahkan diri kita sepenuhnya sama Allah, sampai ajal kita ya, ini kalau ini kepada Nabi Muhammad, sampai ajal datang kepadamu, dengan melakukan hal yang itu ya, dengan tadi apa yang disebutkan Allah semuanya, maka perasaan yang kau pikul, yang anggap berat itu ya, ucapan mereka, sikap mereka yang nyinyir gitu ya, tingkah laku orang kafir yang terus ganggu, nanti akan terasa ringan ketika Nabi sudah menyerahkan semuanya sama Allah ya, akan terasa ringan dan jiwamu pun akan terasa tentram. Nah ini tadi yang saya bacakan itu, ini ayatnya ya. Wal a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan sungguh kami tahu kata Allah bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan gitu. Nabi sedih gitunya, takut, dadanya merasa sempit. Nah ini untuk kita juga ya. Fasabbih, maka bertasbihlah, subhanallah ya, memahasucikan Allah. Jadi layak, jadi kita berpikir nggak apa-apa kita dihina orang, karena memang Allah lah gitu ya, Allah yang maha sempurna, Allah yang suci dari berbagai kenegatifan ya, kekurangan. Kita mah emang gitu ya, dengan memuji Allah gitu. Wakum minas sajidin, dan jadilah kamu di antara orang yang bersujud.
Jadi kalau kita dihina sama orang jangan terlalu baper gitu ya. Ya nggak apa-apa, memang kita sebagai manusia banyak kekurangan. Kita memuji Allah saja gitu. Fasabbih bihamdi rabbik wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu gitu ya sampai ajal datang kepadamu. Nah, ini tips dari yang luar biasa ya. Sama Quran kita dikasih tips bahwa kalau ada yang membuat kita sakit, membuat kita sedih gitu ya. Pokoknya itu sajalah kuncinya. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Pokoknya bertasbih sama Allah, bersujud, memohon ya, memohon kekuatan hati sama Allah. Nah, seperti itu. Kemudian khauf yang negatif juga nih di surah Al-Ahzab ayat 19 ya, sedikit lagi Bun, tanggung nih. Asyihatan alaikum fa idza ja'al khauf ra'aitahum yanzuruna ilaik taduru a'yunuhum kalladzi yaghsha 'alai minal maut fa idza dhahabal khauf salakukum bi alsinatin hidad asyihatan alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malakum wa kana dzalika 'alallah yasira. Jadi apabila datang ya ketakutan atau bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kamu dengan mata yang terbalik-balik gitu ya. Ra'aitahum yandurun ilaik taduru a'yunuhum ya, yang tadi dengan mata terbalik-balik, orang yang pingsan karena akan mati, kalladzi yaghsha alaihi minal maut, dan apabila akan mati. Dan apabila ketakutan sudah hilang, fa idza zahabal khauf, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka pikir untuk berbuat kebaikan, mereka itu tidak beriman, maka Allah hapus amalnya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini juga tips dari Allah ya. Nah, ini Allah akan hapus amalnya dan itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian ini rasa takut yang negatif juga. Kadang kita gelisah, kurang sabar. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, kita sering berkeluh kesah. Sama Allah dikasih sakit ya kita keluh kesah, ya Allah. Nah, itu meni candamang wae misalnya. Kemudian berkeluh kesah, kurang sabar disertai dengan ketamakan yang luar biasa atas segala sesuatu. Di surah Al-Ma'arij ya. Innal insan khuliqa halu'a. Nah, ini yang takut yang negatif ya. Manusia itu memang diciptakannya keluh kesah, kikir gitu ya. Idza masahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, apabila dapat kebaikan ia kikir gitu ya. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Ini masih khauf yang negatif juga. Takut yang berlebihan, ini lebih tinggi tingkatannya dari gelisah di surah Al-Anfal ya. Idh yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fasabitul ladzina amanu saulqiya fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribuhu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Ingat ketika Tuhanmu mewahyukan pada malaikat, sesungguhnya aku bersamamu. Nah, sesungguhnya aku bersamamu, membersamai Nabi ya. Teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman, kelak akan aku jatuhkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung jari mereka. Nah, jadi ini Allah bagaimana menentramkan Nabi Muhammad gitu ya. Aku itu akan selalu bersamamu gitu ya. Fasabit. Nah, ini berikan keteguhan alladzina amanu. Kita orang-orang beriman ini sesungguhnya Allah itu ma'akum, bersama kalian. Jangan khawatir. Ani ma'akum. Aku itu bersama kalian. Berteguhlah gitu ya. Allah akan memberikan rasa ru'ba, rasa takut sama orang-orang kafir. Nah, ini kepanikan ini lebih tinggi tingkatannya dari gelisah. Nah, la yahzunuhum al-faza al-akbar wa tatalaqahumul malaika hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka sedih. Para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, ini mah baru kata-kata dalam Al-Qur'an. Khauf negatif teh apa saja? Ini kebingungan kayak linglung ya. Nah, ini di surah Al-Hajj tadi, bahwa posisi nanti di hari kiamat itu goncangan ya, sehingga orang-orang itu ada yang seperti sukaro gitu ya. Ada orang yang seperti mabuk, bakatku bingung, bakatku sieun gitu ya. Wama hum bisukaro. Nah, wataron nas, kamu akan melihat manusia itu sukaro, seperti dalam keadaan mabuk, saking linglungnya gitu ya. Seperti dalam keadaan mabuk ya. Padahal mereka itu nggak mabuk. Nah, ini kata Allah,
dahsyatnya hari kiamat nanti. Nah, kemudian ini juga sama ya di surah Al-Hajj yang tadi nih, di surah Al-Hajj. Nah, mungkin hari ini hanya itu saja dulu memperkenalkan bahwa dalam Al-Qur'an itu ada takut yang positif, ada takut yang negatif. Besok akan kita lanjutkan ya, bagaimana kita menghadirkan rasa takut sama Allah supaya ibadah kita lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala penjelasannya yang kurang dipahami. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Saya pertanyaan enggak? Ustazah Dr. Penti yang sudah menjelaskan secara panjang lebar tentang takut yang bermacam-macam takut ya. Mudah-mudahan kita diberi ketakutan, maksudnya ketakutan untuk berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk hari ini karena udah siang juga ya, selamat beraktivitas. Yang Enggak ada sesi pertanyaan, Bu. apapun itunya. Tidak ada, udah siang, Pak. Oh ya udah, besok lagi ya Bapak ya mau Ya, bertanya. besok aja bisa. Mungkin nanti Oke, siap Bu. minta kesempatan kepada dokter Bunda Penti untuk ada tanya jawab ya, Pak ya. Iya, oke, Bu. Alhamdulillah partisipan hari ini banyak ya dibanding di luar bulan Ramadan. Baiklah, rangkaian kegiatan hari ini kita tutup dengan membacakan istighfar 3 kali, doa